Ustadz, saya udah tobat, saya udah ngaji, saya udah bangun masjid, saya sudah umroh. Kenapa saya sakit? Kenapa hidup saya susah? Jadi dia cara pikirnya gini, kalau senang rahmat, kalau susah laknat, kalau sehat rahmat, kalau sakit laknat, kalau kaya rahmat, kalau miskin laknat. Ini orang salah mikir. Gara-gara salah mikir, salah ngomong. Gara-gara salah ngomong, salah bertindak, salah berbuat. Cara berpikirnya tidak begitu. Ketika kamu sudah bertobat, berhijrah, ngaji, Allah tidak merubah hidupmu. Hidupmu seperti yang sudah ditakdirkan Allah. Yang dirubah Allah itu adalah cara kamu menghadapi hidup. Yang sebelumnya kamu down, putus asa. Setelah kita ngaji, kita menjadi lebih kuat. Kita tetap sakit, tapi bedanya orang yang lain sakit, stres, depresi, mati. Kita tetap beristighfar, bertasbih, husnuzon. Boleh jadi dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan boleh jadi Allah mengangkat derajat kita. Jadi banyak orang sekarang banyak salah. Dulu Pak Ustadz saya mabuk, rezeki saya lancar. Sekarang setelah sholat, malah seret, macet. Terus saya mabuk lagi. Cara berpikirnya ini orang begini, ini otaknya ada, cuman sungsang. Mesti diluruskan. Jadi kita cara berpikir ini dibenarkan, harus diluruskan. Kalau masalah sakit, Nabi Ayub sakit, padahal dia Nabi. Kalau masalah nggak ada keturunan, Nabi Ibrahim 85 tahun berdoa, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Istrinya yang sudah diponis mandul, Sarah, melahirkan anak Ishak. Kalau masalah susah, Nabi SAW di atas pelepah kurma berbekas di pundaknya. Kalau masalah terusir dari kampung halaman, Nabi Nuh alaihissalam terusir dengan perahu bahteranya. Nabi Yunus dimakan ikan, 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya samudra yang luas. Dia serahkan kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi jangan kita berpikir kalau udah hijrah, kalau udah taubat, kalau udah bangun masjid, kalau udah pondok tahfiz Quran, ini semua ujian gak akan datang. Salah cara berpikirnya. Dunia ini memang tempat ujian. Jadi kalau ada orang gak mau, saya Ustadz hidup ini gak mau ujian, ya mati aja. Mati pun tetap diuji juga. Akhirnya bunuh diri, ambil pisau, mati. Tetap datang malaikat, tetap ada pertanyaan mungkar nakir. Marabbuka, aku nggak mau ujian lagi. Ini nggak bisa, tetap ada ujian. Maka kalau ditanya orang, ini ceramah kesana kemari, ini bapak terus semangat ngurus anak yatim, istirahatnya kapan? Kita harus istirahat. Istirahat itu nanti di surga bersama kamu, Beb. Kita semua ini nanti akan beristirahat dalam istirahat yang tenang di surga bersama Rasulullah SAW. Coba bayangkan, seandainya ketemu Nabi Muhammad, kita mau apa? Ada tuh video pendek, kalau ketemu Nabi mau apa? Nanti orang antum datang, antum cari orang yang belum tahu. Kalau udah tahu nanti dia buat jawabannya panjang sekali. Seandainya kamu ketemu Nabi, kamu mau apa? Saya pernah ditanya orang itu. Seandainya kamu ketemu Nabi, kamu mau apa, Ustadz Somad? Saya nggak sanggup ngomong. Jangankan di depan Nabi, di depan Habib Umar aja nggak sanggup ngomong. Waktu di Istiqlal, berikut ini mari kita dengarkan tausiah oleh Ustadz Abdul Somad. Apa yang mau diomongin? Blank, hilang. Jadi kalau ketemu Nabi, mungkin saya akan cium kakinya, udah gitu aja sampai diusirnya. Nggak sanggup mau buat apa-apa. Malu karena kita banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Mudah-mudahan dengan mata kita yang banyak dosa, tangan kita banyak dosa, kita masih dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bukan karena banyaknya sholawat kita, bukan karena banyaknya sedekah kita, bukan karena hebatnya kita. Kita bertemu Nabi karena rahmat Allah SWT. Jangan pernah berpikir karena saya, karena aku. Kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Coba merenung sejenak. Waktu kita terlalu habis untuk dunia ini sampai kita sendiri nggak dapat jatah.
waktu kita. Sibuk memikirkan. Yang anehnya yang kita pikirkan tuh orang semua. Yang kamu pikirkan selama ini apa? Itu Pak Ustadz, postingan-postingan teman saya di FB itu Pak Ustadz. Pernah kita berpikir nanti kalau kita mati yang akan kita bawa apa? Cobalah merenung sejenak. Bangun malam, kalau nggak bisa jam 2, jam 3, kira-kira 1 jam sebelum subuh bangun. Habis sholat tahajud, duduk mikir. Kalau aku mati, anakku kira-kira ingat nggak ya sama aku? Teman-temanku semua, saat mereka mendengar berita aku mati, temanku semuanya akan nyari foto aku untuk dilingkari merah. Sahabatku sudah meninggal dunia, yang lain tinggal komen amin 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 amin. Istri 4 bulan 10 hari cuman dia sendiri. Habis itu dia pun dipinang oleh berondong manis. Rumah akan mereka jual, mereka bagi ahli waris. Gono gini, 50% tuh istri, 50% tuh almarhum, yang punya almarhum dibagi lagi. Kalau nggak sempat bangun rumah Quran, nggak sempat bangun pesantren, nggak sempat bangun masjid, apa yang mengalir? Nggak ada, habis. Alhamdulillah Pak Ustadz sempat, waktu kotak lewat 2000. Apa 2000? Kencing aja udah 3000 sekarang. Apa yang bisa kita bawa? Cobalah merenung sejenak. Ini yang laki-laki yang kepala rumah tangga, ngelihat istri sedang makan, ngelihat anak lagi nonton TV. Beda dengan kita bangun tengah malam ngelihat mereka sedang tidur. Tengok anak-anak itu tidur, tengok tidur. Ada apa? Ada perasaan yang berbeda. Nah, jadi lain pikir kita waktu malam, lain cara pikir kita waktu siang. Lain ketika saya sedang tausiah ini, saya tausiah di depan bapak, depan ibu. Itu cara saya pikir lain ketika saya yang dengar tausiah. Makanya tidak selamanya saya duduk sini. Saya mesti pernah dengar khutbah. Saya mesti pernah dengar. Supaya apa? Cara pikir saya jangan sampai salah. Jangan sampai rasa kita rusak. Kalau rasa kita udah rusak, kayak kita habis gosok gigi, habis itu kita disuruh nyicipi makanan, udah nggak bisa. Kenapa? Rasa kita rusak. Jangan sampai rasa ini rusak. Ini saya kalau gini terus, kemana-mana tangan dicium terus, disambut. Tadi malam disambut, kemarin di Cimahi disambut. Oh, lama-lama bisa jadi Firaun. Aku lah yang hebat. Mesti sekali-sekali tutup wajah pakai masker, pakai kacamata hitam, pergi bawa mobil sendiri. Rasakan bagaimana sakitnya diusir tukang parkir. Rasakan bagaimana ngantri panjang. Supaya apa? Supaya rasa kita nggak rusak. Rasa ini kalau nggak diperbaiki, kita memperbaiki baju, kita memperbaiki wajah, tapi kita kurang memperbaiki hati, memperbaiki rasa kita. Jadi dengan ngaji itu kita sedang menghaluskan rasa kita. Dengan menempelkan kening ke lantai, menghaluskan rasa kita. Dengan tahajud malam, itu memperbaiki rasa kita. Supaya kalau rasa kita benar, hidup ini kan penuh dengan perasaan. Termasuk rasa menyampaikan tausiah. Kenapa Ustadz Somad itu kalau tausiah dia batasi? Karena saya tahu merasakan jadi jamaah itu. Kapan Ustadz Niko nggak berhenti-berhenti? Begitu panjangnya, demikianlah tausiah yang singkat ini. Kenapa Ustadz kalau khutbah itu berapi-api menggelegar? Saya tahu rasanya beratnya sholat Jumat itu. Ngantuknya minta ampun. Kadang-kadang Ustadz itu cabang 3 saya lihat. Jadi rasa ini mesti kita jaga. Yang sebelum tobat, setelah tobat ngaji, setelah ngaji action, setelah action ikhlas, setelah ikhlas husnul khatimah. Akhirnya kita pun semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad tabligh akbar dengan Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham sudah pergi meninggalkan saya. Ustadz Somad dengan Ustadz Tengku Zulkarnain keliling. Ustadz Tengku meninggalkan saya. Oh itu ya kan mereka lebih tua dari Ustadz. Ustadz Somad dengan Ustadz Mahir Tuwailibi di Medan keliling. Di Bogor. Jauh umur saya tua dari dia. Beliau sekitar 90-an, saya 77. Lebih dulu meninggalkan saya. Saya selalu memikirkan mereka, untuk mereka yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.